Nah, oke guys, jadi ini kita mau jalan-jalan sore seperti biasa, aktivitas pulang kerja. Bismillahirrahmanirrahim. So, oke guys, welcome back di Indro Motovlog. Pada kesempatan kali ini kita seperti biasa ya, mau jalan-jalan sore, anjay. Dan kondisinya sekarang kita ada di jam 4 sore. Kita bensinnya juga habis, anjir. Kagak bisa OTW-an ini mah. Tapi kita mungkin isi bensin dulu ya. Nanti kita isi bensin dulu di depan, baru kita nikmatin riding sorenya kita. Wih, bus basuri di mana-mana. Bus basuri everywhere. Ragungan, Negara itu mah. Nah, oke guys, sepertinya kita harus isi bensin dulu ya, karena bensin kita limit. So, nanti kita lanjut lagi kalau kita udah isi bensin. Oke. Sip. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, ini kita lagi isi bensin dulu ya. Oke. 50. Oke, terima kasih. Nah, guys, kita reset dulu trip 1. Oke, kita lanjut jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke guys, jadi kita udah beres isi bensin ya. 50.000 dapat full, anjir. Ya, berapa sih emangnya kapasitas NMAX gitu kan. So, kita sekarang mau lanjut jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, so oke guys, jadi pada kesempatan sore ini saya mau sedikit berbagi ya dan cerita. Sebenarnya mah apa ya, kekurangan dan kelebihan kalau misalkan kita pakai paket kirian yang udah upgrade bubut gitu kan. So, kalau misalkan memang teman-teman pecinta standar, ya itu it's okay lah, nggak masalah. Cuman memang resikonya untuk CVT bawaan NMAX New ini dia memang bener-bener gredeg gitu kan. Karena kalau standar itu entah kenapa tapi dia bener-bener gredeg. Kemarin aja pas sebelum saya upgrade yang kirian ini, jadi kalau seandainya jalan macet atau rame, terus kita gas berhenti, jadi kayak stop and go-nya itu dia bener-bener kerasa getaran ke badan, gerdeg dari CVT-nya itu. Dan sudah dipastikan kalau gerdeg kayak gitu pasti nantinya nggak akan bagus gitu ya, bakal ada efeknya pasti ke depannya, entah kerusakan ke CVT, entah kerusakan ke apa gitu kan, tapi pasti nanti akan ada aja kerusakannya. Nah, kelebihan yang pertama guys, kalau misalkan kita pakai paket kirian di motornya kalian gitu kan, mau dari merek apapun, mau dari Yamaha kirian bubutan bengkel, atau misalkan mau dari merek-merek ternama, misalkan contoh kayak BRT, Astro gitu kan, atau apalagi gitu kan yang lainnya. Kelebihan yang pertama itu yang didapat pasti adalah penyakit gerdegnya hilang. Itu kelebihan yang pertama. Dan penyakit gerdegnya hilang, motor jauh lebih halus, lebih enteng sih. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita upgrade kirian yang didapat yaitu jelas pasti ya, performa naik. Nah, performa naik dalam tanda kurung nih. Performa naik itu tergantung kitanya. Settingan setelah di-upgrade nanti itu rollernya kalian mau ngejar tarikan bawah atau mau ngejar top speed atas. Karena pada dasarnya keuntungannya upgrade CVT itu atau upgrade puli bubut itu ada dua keuntungan, bro. Jadi kita bisa ngejar bawahan full total stop and go gitu kan, 1 sampai 100 itu benar-benar cepet banget, tapi resikonya pasti nanti di atasnya turun, top speednya pasti turun. Ataupun kita bisa ngejar top speed atas, bisa melebihi dari CVT bawaan standarnya. Misalkan NMAX standar cuma sampai 120 atau mungkin ada yang 125, tapi setelah main kirian, nah kayak saya kemarin itu bisa sampai di 140. Atau teman-teman bisa ngejar keduanya, jadi di mana tarikan bawah dapat, tarikan atas juga dapat. Nah, itu nanti saya bakal kasih tahu triknya, oke, racikannya lah. Oke, sorry Mang. Nah, jadi keunggulan upgrade CVT itu ya pasti yang pertama tadi ya, mesin jadi nggak gerdeg tuh, penyakit gerdeg NMAX-nya hilang. Yang kedua, udah dipastikan performance naik.
Nanti naik itu kembali lagi ya, sesuai kebutuhan teman-teman, mau naik performa dari akselerasi, atau mau dari top speed, atau mau kedua-duanya itu bisa. Yang penting nanti racikannya aja yang benar. Nah, keuntungan yang ketiga itu kalau kita nyalip-nyalip atau lari-larian gitu kan, itu jauh lebih enak, asli enteng banget. Nah, kayak gini, set gitu kan, itu enteng banget. Jadi berasa motor itu ketika kita tarik gasnya itu dia langsung ngajak lari gitu, langsung cus gitu kan. Nah, itu keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat yang saya rasakan, memang entah kenapa berasa kayak motor yang udah oprekan gitu ya. Ya emang udah dioprek sih, namanya juga udah hampir kirian, anjay. Cuman maksudnya kalau misalkan kita udah main kirian itu bener-bener beda banget sama yang standar, bro. Beda banget. Ketika kita coba lariin sama NMAX yang sama, tahun yang sama, rakitan yang sama, yang kita udah kirian tapi yang satunya masih standar, asli dari tarikan jauh, dari tengahnya jauh, super halusnya jauh, top speednya juga jauh, serba jauh lah intinya mah, mang kayak gitu ya. Nah, itu keuntungan yang keempat. Keuntungan yang kelima, mungkin ya mamang semua bisa jauh lebih bisa ngejar waktu, bisa lebih pede juga kalau misalkan lagi papasan di jalan gitu kan, mau geber-geber tipis-tipis sama yang lain gitu kan, itu juga salah satu keuntungan. Jadi kita itu jauh lebih pede ketika mau main tarik-tarikan, entah itu mulai dari lampu merah atau lagi jalan kayak biasa gini kan, salip-salipan, kejar-kejaran gitu ya. Itu yang saya rasakan. So banyak keunggulannya teman-teman untuk upgrade CVT ya. Itu yang jelas tadi untuk keunggulannya mungkin teman-teman juga bisa rasakan semua ya. Cuman pasti setiap kita upgrade di luar di luar standar, itu pasti akan ada beberapa resiko yang harus kita tanggung ya. Resiko yang paling dasar yang pertama, resikonya ketika kita upgrade kirian, bensin boros, asli bro. Bensin jadi jauh lebih boros dibandingkan dengan CVT standar. Nah, kenapa bensin bisa boros? Sebenarnya ada beberapa penyebab gitu kan. Bensinnya bisa jadi lebih boros, anjay lubang. Sorry. Nah, sebenarnya ada beberapa penyebab bensin kita menjadi lebih boros itu. Karena yang pertama, karena dirasa performa motornya enak nih, motornya enteng gitu kan, dibawa geber-geber, dibawa tarik-tarikan, betot-betotan itu enak. Secara otomatis karakter pembawaan kita pada saat naik motor, meskipun pelan gitu kan kayak gini, tapi pengennya itu betot-betotan doang, pengennya itu dibetot lagi gasnya, sehingga jelas bakal ngebikin bensin boros. Apalagi kalau misalkan versi PT-nya udah 1500 rpm, jelas dong. Persentri 1500 rpm, roller diturunin, misalkan ada yang 10 gram, bahkan ada yang 9 dan 10 gram, gila kan. Kalau motor ini kan masih standar lah ya, 11 dan 13 gram, 10 dan 13 gram. Nah, secara otomatis ketika versi PT dan persentri dirubah 1500 rpm, jelas dong, jadi si kampas itu akan bekerja pada saat RPM-nya mencapai 1500, barulah dia akan muter. Nah, dari situ kan jelas konsumsi bahan bakar RPM jauh lebih tinggi, jadi lebih boros lagi. Dan pada saat kayak gini juga memang dirasa motor itu lebih gerung dibandingkan kalau kita pakai CVT yang standar ya. Lebih gerungnya ya tadi karena kita ngejar akselerasi gitu kan, ngejar enteng, sehingga nggak kerasa meskipun jalan 60, 70 gitu kan. Ini gas baru sedikit tapi ternyata RPM-nya tinggi. Itu yang pertama penyebab kalau kita upgrade CVT, kekurangannya yang pertama serasa lebih boros sedikit ya. Sedikit ya, nggak banyak, nggak beda-beda banget sih. Cuman ya emang jauh lebih boros dibandingkan CVT standar. Yang kedua, kekurangannya kalau teman-teman upgrade kirian, kalau upgrade-nya nggak bener-bener full upgrade gitu kan, cuman misalkan rumah puli depan, rumah roller, mangkok kampas gandanya, sedangkan panbel dan panbel dan kampas gandanya masih ori. Nah, itu pasti akan cepet aus, bro. Kekurangan yang kedua, itu pasti akan cepet aus di panbel originalnya, di rollernya, di kampasnya juga. Karena kan bolong-bolong tuh semuanya, dan ditarik-tarik, dibubut-bubut. Jadi part-part mungkin yang roller harusnya gantinya mungkin ada yang 6 bulan sekali, ada juga mungkin yang 3 bulan sekali, ada juga mungkin yang setahun sekali kalau motornya jarang dipakai gitu kan. Jadi durasi pergantian spare partnya itu akan jauh lebih cepat kalau kita pakai
paket kirian yang upgrade. Nah, itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, yang saya rasa sih salah satu kekurangannya ya, kalau kita udah upgrade kirian itu nggak mau balik lagi ke kirian yang standar, atau nggak mau balik lagi ke CVT yang standar ori bawaannya NMAX. Kenapa ya? Iyalah, jelas kita udah dikasih performa yang istilahnya jauh lebih enak, ngapain kita harus kembali ke performa yang istilahnya standar gitu kan. Sedangkan di sini kita udah jelas-jelas dapat performa yang di atas standar. Itu sih kekurangan yang ketiga ya. Paling itu sih kekurangan yang paling signifikan itu ya, memang di part ya. Di part-part yang seharusnya bisa jauh lebih awet, pergantiannya bisa jauh lebih lama. Kalau kita udah pakai kirian jadinya jauh lebih boros. Oh iya, satu lagi, kalau udah main kirian kita juga harus rajin bersih-bersih CVT ya. Karena banyak banget tuh kikisannya, karena RPM tinggi segala macam, itu CVT cepat lebih kotor. Hati-hati juga, jangan terlalu digeber, karena itu nanti secara otomatis pasti akan cepat merusak umur dari part-part originalnya bawaannya si motornya kayak gitu. Nah, itu aja sih untuk kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau kelebihan sih yang pertama tadi ya, gerdegnya hilang, motor jauh lebih halus, tarikannya enteng, kita geber-geber pasti cakep dah, menang udah pokoknya kalau sama motor standar gitu ya. Itu yang pertama, kelebihan. Kalau kekurangannya yang tadi saya udah bilang, motor jauh lebih boros, part-part jadi cepat habisnya, jauh lebih aus gitulah. Jadi cepat habis, cepat pergantian partnya. Yang ketiga, pasti akan ada efeknya untuk jangka panjangnya ke part-part originalnya, yang mungkin motor bisa awet 3-5 tahun, mungkin karena udah kirian pasti akan ada aja yang rusaknya. Nah, jadi itu guys, untuk beberapa informasi terkait kekurangan dan kelebihan kalau teman-teman mau upgrade paket kirian ya. Oh, nah buat teman-teman yang memutuskan mau motornya upgrade kirian atau enggak, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman ya. Sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan budget. Nah, kalau misalkan teman-teman mau upgrade, ya monggo, nggak ada salahnya kok. Kalau teman-teman yang memang suka tarik-tarikan dan memang butuh gitu kan. Kalau misalkan suka yang standar-standar aja, ya monggo juga, nggak akan ada yang larang. Itu kan motornya teman-teman juga gitu ya. Nah, jadi itu bro untuk kekurangan dan kelebihannya upgrade CVT kirian NMAX. Wah, depan ada Beat yang lagi gaspol tuh. Salip nggak? Salip nggak? Salip lah, masa enggak? Kita kejar dulu guys bro. Maaf ya kalau udah kirian, tapi kita salip dulu ya guys. Oke bang, kita gaspol terus bang. Hajar pokoknya sampai jebol mesinnya, anjay. Seru banget dah. Jalanan ini tuh favorit banget emang ya. So, nah guys, itu dia untuk keseruan ngevlog kita hari ini. Berhubung ini udah sore, jadi kita lanjut balik aja. So, teman-teman, itu aja untuk video yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe untuk Indra Motovlog channel ini. Dan saksikan terus update video-video dari saya selanjutnya.